warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa qarabat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين والشيخين بالدين سيما مجددا ومربين كي يجن الرعاية والجميع له ورسوله وفرعه وجميع مشايخه ومشايخه ثم إلى رسول الوالد عند كي والأمين بالأجل العلي ثم إلى كي يجن الرعاية بالأجل العلي ثم إلى كي يجن معه الأحسن ثم إلى كي يجن والأحسن ثم إلى الرسول ثم إلى رسول الله ثم إلى الشاتر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحمة الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الله الشافعي ثم إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد السكر ثم إلى شيخنا حبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر السكر ثم إلى رحمة حبيب الشيخ بن علي بن شار الجهري ثم إلى كيهاجي بن سلمبر ثم إلى رحمة بن سلمبر ثم إلى كيهاجي أبو بكر سكن سربان ثم إلى كيهاجي أبو بكر سلمبر ثم إلى كيهاجي سلام محمود ثم إلى كيهاجي حبيب عبد الله ثم إلى كيهاجي من عبد الله ثم إلى كيهاجي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى كيهاجي محمد ثم إلى كيهاجي محمد الكبر ثم إلى كيهاجي بن عوف وخصوص صاحب المقدمة حضرمي المقدمة ربنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فاضل عبد الحميد وأصوله وفرجما إلى صاحب منهاج القيم الشيخ عبد الله بن عباس أحمد بن محمد بن الحجر الهيثمي وأصوله معه رحمه لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم من الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwanul Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhhab Imam Syafi'iyah yang pagi ini masih dalam rukun salat yang ketujuh, yaitu as-sujudu marrataini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun salat yang ketujuh yaitu as-sujudu marrataini, sujud dua kali, wa aqalluhu ayyad'a ba'da basyarati jabhatihi ala musallahu wa syar'an wa syartuhu at-tama'ninatu wa wada'a juz'in min rukbataini wa wad'u juz'in min rukbataihi wa juz'in min butuni kaffaihi wa asabi'i rijlaihi. Rukun yang ketujuh yaitu sujud dua kali fi kulli rak'atin, di setiap rakaat. Paling sedikitnya ayyadoa ba'da basyarati jabhatihi, meletakkan sebagian kulit jabhah, kulit keningnya,
ala musalla. Batasan kening mana? Jidat. Ya, batasan jidat itu ini jidat semuanya. Jadi kita mau nempelin jidat kita, kening kita di sini tidak harus di sini. Yang penting masih wilayah di kening. Ya. Nah, di sini disebutkan ayyadha ba'di basyaratin. Harus kulit. Ya, makanya yang pakai peci begini itu nggak kena. Kadang ada yang pakai peci begini nih, ya kan, atau yang pakai imamah, udeng-udeng yang nggak kelihatan keningnya di sini nih, ketutup, ya kan. Ada lagi yang pakai cadar, itu nggak boleh, harus kebuka, harus nempel ini keningnya. Ya. Ayyadha ba'da basyaratin, sebagian kulitnya. Kalimat di sini basyarah, kulitnya harus nempel di tempat sujudnya. Ba'da basyarati jabhatihi ala musalla. Wa syartuhu, dan syaratnya yang pertama at-tama'ninatun, tama'ninah. Kemudian wawad ujuz'in min rukbatayhi wa juz'in min butuni kaffaihi wa asabi'i rijlaini. Kalau di dalam kitab ini disebutkan syarat, kalau di dalam kitab Safinah itu anggota sujud itu ada 7. Berarti 7 anggota ini harus kita letakkan, itulah gambaran sujud. Tapi kalau anggota sujud yang 7 ini tidak ada, berarti itu bukan sujud. Tetapi di sini di dalam kitab ini dijadikan anggota 7 ini adalah syarat. Intinya sujud kening. Kalau di sini, ya. Tapi anggota yang lain menjadi syarat. Ya. Tapi sama aja. Antara yang mengatakan di dalam kitab Safinah a'dha'us sujudi sab'atun, anggota sujud ada 7. Berarti anggota ini kudu ada semuanya. Itulah gambaran sujud. Ya. Kayak masjid ini adalah kudu pondasinya harus 7, ya sudah. Kalau 7 nggak ada, nggak kegambar ini masjid, ya kan? Salah berarti. Itu. Nah, kalau di sini syarat, menjadi syarat, berarti sama aja. Tanpa ada syarat, sujud nggak sah. Tanpa anggota sujud nggak sah, karena gambaran sujud tidak ada. Ya. Yang pertama tamakninah, kita harus tamakninah, ya, nggak seperti yang flash benar, ya kan. Salat tarawih dengan 7 menit, ya kan, itu Allahu itu nggak ada tamakninah, nggak sah. Ya, ini harus tamakninah. Nah, ini tamakninah. Kalau di dalam kitab Safinah tamakninah itu menjadi syarat. Tamakninah. Di sana juga syarat. Berarti ini juga sama. Di sini menjadi syarat. Syaratnya sujud kudu tamakninah. Tanpa tamakninah inilah. Makanya nanti kita bisa milih mana sholat yang beneran, mana sholat yang sah, mana sholat yang nggak sah gitu. Jangan kita asal-asal ngikut cepat, ya kita harus tahu biar nggak ketirumus, ya kan. Kita main ngikut-ngikut aja, nggak taunya sholat kita kagak sah, gitu ya. Nah, ini harus ada tamakninah. Kemudian syarat yang kedua wawad ujuz'in min rukbatayhi, meletakkan sebagian juzuknya. Wawad ujuz'in, dan meletakkan juzuk bagian min rukbatayhi, bagian dari lututnya. Juzuk itu berarti nggak harus lutut semuanya. Iya kan? Kita juga ngeletakin lutut paling dikit doang, nggak semua lututnya. Juzuknya aja. Ya. 1, 2. Yang pertama anggota kening yang pertama, yang kedua adalah 2 lututnya, ya. Dan yang ketiga
keempat, wa juz'in min butuni kaffaihi, telapak tangan ya, kaf, juzunya saja, nggak harus kita ngeletakin begini semua, nggak. Yang penting bapak-bapak tahu mana bagian dalamnya. Bagian dalam itu yang ketutup, ini adalah bagian tuh yang nggak kelihatan dari sisi manapun, nggak kelihatan, ini adalah bagian dalam ya. Sama seperti kita menyentuh ya, bagian ini nih kalau kita buang air kecil, jangan buang air kecil kita pegang zakarnya begini nih Pak, batal nggak? Menyentuh itu dengan kaf ya, bagian dalam. Tapi kalau kita kencing megangnya begini, batal nggak? Ini batal karena kencingnya, karena kan. Tapi kalau megang doang nggak kencing ya. Makanya kalau garuk ini aja digaruk nih ya, kalau garuk ya. Tapi kalau garuknya pakai apa namanya, di bawah sarung mah nggak apa-apa, mau gimana kayaknya. Jadi sujud itu kudu pakai. Kalau begini gimana? Nggak sah ya, karena ini bukan butunul asabi, ini bukan bagian dalam dari telapak tangan, bukan ya, ini ujungnya ya. Apakah kita harus meletakkan lima-limanya, kanan 5, ini 5 semuanya? Karena di sini disebutkan wa juz'in min butuni asabi'i walau usbu'an wahidan. Di dalam kitab Safinatun Najah, di dalam kitab Nailur Roja, Sarah Safinatun Najah, walaupun satu, ya kan? Walaupun satu, ini satu. Ya. Itu satu sah, satu. Karena di sini bagian juzu, ya juzu min butuni kaffaihi, juzu bagian, karena ini semua, ini juzu semuanya bagian dari telapak tangan. Bagian satu harus dalamnya ya, jangan begini. Tapi kalau bisa begini jago ya. Sujud ya. Begini yang sah ya. Wa juz'in min butunil kaffaihi wa asabi'ir rijlaini, dan telapak dan jari kaki. Nah, wa min butunil kaffaihi wa butuni asabi'i rijlaini, bagian dalamnya, perhatikan. Bagian dalam tangan, telapak tangan dan telapak kaki itu berbeda. Kalau kita yang tangan ini semuanya ini bukan bagian dari dalam, bukan kalau tangan. Tapi kalau kaki, ujung ini bagian termasuk bagian dalam nih, ujungnya. Ya, makanya sujud kakinya kudu begini, nih tempelin. Nggak perlu kita nekuk begini, karena kasihan yang tua, kasihan yang kakinya sudah kaku, nggak bisa ditekuk lagi, nggak sah nanti juga. Makanya perbedaannya di situ antara tangan dengan alhamdulillah, yang kagak sah ini berarti ini banyak sekali yang nggak sah, yang kakinya begini ngampreh nih. Ya mas, ini nggak sah. Ya, yang kakinya begini biarin, atau kadang-kadang diangkat. Ya, ini nggak sah. Ya, makanya tempelin aja kakinya, tempelin aja. Tuh. Alhamdulillahnya walaupun cuma jari jempol doang yang kena. Ya, jempol doang atu, atau bagian jempol karena jadi manis atu, ya karena lebih panjang. Ya, nggak harus kita semuanya 5 jari, itu mustahil kayaknya. Ada yang kaku banget, jari kaki nggak kena, kelingkingnya, kelingking kagak dapet. Ya, tuh nggak harus 5-5-nya, satu pun cukup. Yang nggak sah banyak nih, perhatikan
Pokoknya yang sujudnya begini, ini sujudnya nggak sah. Ya, kalau sujudnya nggak sah, berarti rukun sholat kurang. Kalau rukun sholat kurang, berarti sholatnya kagak sah. Ya, banyak nih yang kakinya para ngamleh begini nih. Ya, banyak. Ya, tuh bukan saya yang ngomong di sini mah, emang ini syarat. Ya, kalau di dalam kitab Safina itu a'dha'i sujud itu ada 7, berarti kudu kita letakkan semuanya itu. Tapi kalau yang di sini itu sebagai syarat. Ya, kalau syarat kagak ada, nggak bakal masuk di dalam sujudnya. Kalau sujudnya nggak masuk, berarti rukun sholat kurang. Rukun sholat kurang, berarti sholatnya nggak sah. Gitu ya. Min butuni kaffaihi wa butuni asabi'i rijlaini. Kemudian syarat yang selanjutnya watasakul ra'sihi. Iya. Neken kepalanya, beratin kepala, ya, jangan diringanin. Kepala ini kudu kita tekan. Jangan kadang-kadang ngampleh ngambang. Ya, nggak kepengen nempel banget ke sejadah. Yang penting nempel dikit. Oh, nggak sah. Harus kita tasakul ra'sihi, ya. Wa tasakul ra'sihi, dan beratin kepalanya supaya ketika kita sujud ini ada tandanya, ada bekasnya. Ya kan? Jangan kayaknya mak jidat udah bening banget, ya kan? Udah pakai make up rapi, ya kan? Habis wudu make upin, habis make up kemudian dia sholat, kagak mau kena kena sejadah, ya kan? Takut make upnya rusak, mahal nih, ya kan? Make upnya mahal, manggil orang mau kondangan Sabtu Minggu, ya, kagak bisa dandan kondangan, tujuannya buat siapa? Nyenengin suami gitu. Ya, nyenengin suami, ya kan, biar supaya suami istrinya cantik, dilihat orang cantik. Nah, menurut suami sekarang kan menurut suami dulu, menurut suami cantik enggak? Ya, kadang-kadang ada yang suka dengan yang tebel, ada yang nggak suka, ya kan, dengan yang tebel. Berarti kan tergantung dari suami. Kalau suami niatnya enak, ya jangan buat orang lain dandan. Ya, dandan buat suami, iya kan. Ketika keluar buat suami wangi. Tapi kalau udah di rumah kagak wangi, ya kan. Iya, berarti bukan buat suami, berarti mah, ya kan, buat orang lain. Wa tasakul ra'sihi, kemudian wa adamul huwi li ghairihi. Tidak boleh kita turun dari i'tidal untuk sujud, tidak untuk sujud. Turunnya dia ini harus benar-benar buat sujud. Dari i'tidal turun ini benar-benar memang buat. Kalau memang ada yang jorogin terus ya. Turunnya dia itu bukan karena buat sujud, karena jorogin udah, gue jadiin dah, ya kan, jorogin kebetulan nyungsep langsung itu nggak sah, kudu balik lagi, ya, harus ada konsep turunnya dia ini memang buat sujud, bukan karena yang lain. Wa adamul huwi li ghairihi, selain dari sujud nggak boleh. Harus benar-benar turunnya Allahu Akbar buat sujud. Tetapi kalau di tengah-tengah Allah, ada yang dorong, biasa bocah, ya kan, jatuh, ini nggak apa-apa karena sudah ada turun buat sujud. Tapi kalau dari atas, kalau belum apa-apa jorogin terus ya kan, itu nggak boleh. Wa adamul huwi li ghairihi falau sakata, tuh, ya kan, falau sakata ala wajhihi wajabal audu alal i'tidal. Kalau dia jatuh alal wajhi, jatuhnya nyungsep, tuh, ya, jatuh nyungsep, wajib baliklah, wajabal audu, maka wajib balik lagi, diri baru turun untuk sujud. Wajibal audu ilal i'tidal, wajib baliknya bukan separuh doang.
berdirilah ilal i'tidal, ke i'tidal, balik lagi wajib dia berdiri ke ilal i'tidal. Wartifa'u asafilihi ala a'alih, syarat yang selanjutnya irtifa'u asafilihi, mengangkat belakangnya ala a'alihi, atas depannya. Ini bagian belakang kudu ada, kudu lebih tinggi. Bagian posisi pantat ini kudu lebih tinggi dari palanya, jangan rata. Ya, ini ada di tangga. Kadang-kadang ada anak-anak kita ini sholat di anak tangga. Ada nggak di depan itu anak tangga tuh? Kalau di sini mungkin nggak apa-apa, nih di anak tangga. Ya, di anak tangga tuh. Jangan palanya ada di atas anak tangganya, kemudian ada di bawahnya. Ya kan? Nanti ketika sujud rata. Enggak sah. Ya, kadang ada yang depek banget ya. Ada yang apa nih, ngantuk kayak ogah banget, yang depek banget, hampir kayak merata sama pala. Ya, enggak di tangga, di lantai begini, tapi apa, udah kayak udah ngeringkuk ya, ngeringkuk gitu. Ini antara pala sama ini kudu harus ngangkat gitu. Ya, harus jengking ya. Ya, bagian belakangnya itu kayak naik motor ninja itu ya kudu ya kan. Belakangnya kudu tinggi, ya kan. Irtifa'u asafilihi ala a'ali. Kemudian wa adamus sujudi ala syai'in yataharraku biharakatihi, tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakannya dia. Perhatiin, sorban yang panjang, ujungnya kita pakai ini. Ya, ini sorban bergerak dengan gerakannya kita nih. Ya, kemudian kotor, taruh dah tuh. Nah, sujud di sini. Ini nggak bisa, nggak boleh, ya kan? Karena syaratnya di sini wa adamus sujud, nggak boleh sujud ala syai'in yataharraku. Kalau kepengen lepasin aja, tuh, baru sujud. Ya. Jangan masih kita tenteng-tenteng, kita bawa, ketika sujud kita letakin di sini. Oh, nggak sah. Karena ini sesuatu ini bergerak dengan gerakan kita. Kita berdiri, kita sujud, ini ngikut, ya kan? Oke, Ustaz. Saya punya sorban panjang. Ya kan? Ujungnya mah nggak bergerak. Iya kan, saking panjangnya ya kan. Lah ujung sini mah nggak bergerak, tapi yang sini ya, itu ikut bergerak. Iya, tuh panjang, dia sujud, nah, tapi ini bergerak, walaupun ujung sini kagak bergerak ujungnya, ya, sampai bawah gitu, berapa meter tuh sorban, ya kan, yang sorban dari apa namanya Kashmir tuh, ya, yang wol itu kan ada yang panjang, ada yang 3 berat tuh, 2 meter, 3 meter, ya berat. Ya. Itu nggak sah. Wa adamus sujud, tidak boleh sujud ala syai'in, di atas sesuatu yataharraku biharakatihi, yang bergerak dengan gerak, illa ayyakuna fi yadihi, kecuali sesuatu itu ada di tangannya. Sapu tangan, ya, terkadang buat apa? Buat ingus, ya kan? Tuh, pegang, ya. Kecuali sesuatu ada di tangannya, tapi ketika diletakin itu lepas, ya. Ketika dia mau sujud kan masih dipegangin aja, ini kan harus ya, telapak tangan itu kudu ditaruh kalau sujud, ya, kemudian ditaruh, ya. Kalaupun ditaruh di tempat sujud, dia pakai sebelah tangan tuh ada ingusnya, jorok ya Pak? Hah? Najis nggak itu ingus? Gak apa-apa ingus, ya kan? Air ludah kadang-kadang, ya ludah. Oh, jangan ludah di masjid nih, cuy.
Jangan. Kalau di Yaman itu ada mihrabnya itu kan kecil, Pak. Pengimaman itu kecil. Dia ada di sebelah sininya ada lubangnya nih. Ada lubangnya. Ya, itu tujuannya karena buat ngeludah. Ngeludah. Ada tujuannya buat ngeludah, ngeluarin ya. Awas hati-hati ntar apa ya, ampar-amparan lah ludahnya ya. Yang amannya mah apa-apa, ludah doang ya, asal jangan riak ya, yang lari dalam nih dikeluarin lagi ya kan. Ini yang najis. Kalau yang dari dalam itu, dari Maidah dikeluarin kayak muntah itu ya, kayak itu najis, muntah itu ya, muntah kalau dari dalam Maidah. Makanya iler yang dari keluarnya dari Maidah itu najis. Tapi kalau yang iler kalau lagi duduk begini keluar ngeces ya kan, masukin lagi itu kan, dibangunin ya. itu nggak najis ya kan, tapi jangan dimasukin lagi ya kan, itu batal terus kalau ada ketelan lagi gitu. Kalau udah keluar itu batal ya. Ayyakuna fi yadihi falau asaba jami'a jabhatihi li jarahatin wa khafa min nazil isabati sajada 'alaiha wala qada. Seandainya di kening ini ada perbannya ya kan, libet ya kan, dan dia takut untuk ngelepasinnya dikarenakan ini habis operasi apa ya tuh. Di sini falau asaba jami'a jabhatihi, seluruhnya ya, habis dicuci otaknya ya. Ada nggak yang dicuci otaknya, dibelah? Kalau nggak salah tuh Abuya kayak dulu ya, kayak itu pernah kayaknya dibelah kayak, dibersihin ya. Tapi wallahu a'lam ya, itu cuci beneran itu mak ya kan. Kalau di tempat lain mah bukannya dicuci, ini ya kan tanpa operasi ada ya kan. Kayak di Indramayu itu dicuci otaknya itu udah ya, di Indramayu itu otaknya dicuci itu udah ya, jadi semuanya salah ya kan. Itu udah dicuci semuanya, macam-macam itu udah ya kan. Iya, zina pakai nggak apa-apa, bayar 2 juta anjir. Zina nggak apa-apa, bayar 2 juta. Dan kalau bayar 2 juta hukum zina nggak ada. Hah? Tetap aja yang punya hukum itu Allah, bukan dia ya. Kalau memang udah bayar 2 juta terus bebas itu, la ilaha illallah, itu enak banget. Ya, nanti di sono ya kan, yang tanggung jawab siapa? Dua-duanya kena. Pelakunya yang menghalalkan itu akhirnya semuanya kena. Pengen tahu ya, yang menghalalkan zina kenapa nanti diapain matinya ya kan. Dengan bayar 2 juta anak santri kita dibawa ke diskotik buat apa ya? Wah 2 juta, wah enaknya jadi pengurus ya kan. 2 juta 10 orang, 2 juta udah damai banget ya kan. Iya, damai. Wah itu dicuci otaknya udah tuh ya. Syukur-syukur bisa apa? Bisa sembuh. Kalau kagak bisa sembuh, nah kacau ini ya. Cuci otaknya. Asaba jabhatahu bi jarahatin, karena ada lukanya, tapi dengan syarat wa khafa, dia takut atau khawatir min nazil asabah, dia membuka perban ini dia takut, khawatir nanti ada apa-apanya ya kan. Sama seperti dulu ada operasi di daerah Sumedang. Di daerah Sumedang itu ada operasi ya kan, tapi setelahnya nggak dijahit, cuma dilem doang, kasih perban doang, set. Jangan dibuka sebelum seminggu. Jangan dibuka ya, tapi udah meninggal sekarang. Iya, itu hebat itu ya. Saya punya adik tulang ini yang nonjol, jadi pakai gergaji besi ya.
Dianya mah sadar, lihat itu, iya kan? Kan biasanya kan dibius ya, dibius nggak sadar. Lah ini mainnya sadar, ya. Cuma nggak ngerasain aja, cuma disuntik bagian di sininya aja, biar nggak ngerasain. Bisa tuh jangan dibuka selama seminggu. Jangan macam-macam buka. Nanti setelah seminggu kita balik lagi ke sono, biar dia yang buka, jangan kena air. Tuh. Pernah ada yang nyoba, Pak. Pengen tahu, ya kan? Kan nggak dijahit nih, pengen tahu juga. Dibuka, ya mangap, nggak tanggung jawab, ya nggak tanggung jawab ya. Kan pesannya jangan dibuka selama seminggu. Tuh. Memang nggak ada jahitannya, bersih, kembali seperti semula. Ada daerah Sumedang, perempuan, Wahajah Tuti, udah meninggal. Orang tua saya berapa kali itu, prostat, jantung, sama tulang belakang bagian ininya sudah lepas, bantalan antara tulang belakang lepas, akhirnya dirapiin doang. Ini loh Pak Kiai, udah lepas nih bantalannya, tuh dirapiin lagi, balikin, selesai seminggu, nggak ada udah jahitannya, balik seperti semula. Orang udah meninggal orangnya. Ya. Nah kalau memang takut kita, umpama itu otaknya di sini nih, seminggu nggak boleh jangan dilepas. Kalau dilepas kan mangap itu. Kalau di YouTube itu ada orang yang dibuka gini kan, kebuka karena belum apa ya? Karena memang disuruhnya jangan dibuka seminggu, ikutin aja ya. Jangan dibuka seminggu. Ini mau pengen tahu, dibuka, mangap, nggak tanggung jawab dia. Ya. Wajaba ahli jirahatin wa khafa min nazil isabah sajada alaiha, maka sujud di atas itu perbannya. Maka sujud gini nggak apa-apa di sininya. Wala qada'a. Kenapa? Karena dia ada masalah daruratnya di situ. Di jirahatin wa khafa min nazil isabah sajada wala qada'a, dan tidak wajib mengqadanya li'annahu uzrun. Ya, uzrun ghalibun daim, yang uzur yang daim, ya kan? Umum yang lama, ya kan? Nanti setelah itu sudah, ya. Wasaminu, kemudian yang ke-8 sujud rukun yang ke-8 al-julus baina sajdataini, duduk antara dua sujud. Duduk ini mau bentuknya bagaimanapun, yang penting judulnya duduk. Mau sujud pertama kemudian bangun, duduknya dengan duduk sila begini, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Yang penting judulnya duduk. Yang kagak boleh itu yang kagak duduk. Mau duduknya begini kayak, ya kan, kakinya diangkat enggak, ya kan? Kayak orang mau buru-buru, ya kan? Yang kakinya di belakang begini nih, ya kan? Enggak, itu nggak apa-apa. Oh, duduk begini, duduk sila, akbar, sila. Tapi ntar bangunnya lagi susah lagi nih buat sujud yang kedua nih, ya. Yang terakhir, ya, tuh tahiyat akhir duduknya begini tuh. Walaupun orang yang sehat, untuk orang yang sehat, nggak punya penyakit apa-apa, nggak punya asam urat, duduk begini aja nyantai. Tahiyat akhir nggak apa-apa. Yang penting judulnya duduk. Ya, kan? Tuh, judulnya duduk. Yang nggak sah itu yang kagak duduk. Ya, kan? Al julusu baina sajdataini wa syartuhu at-tamanninah, kudu. Wa alla yutawwilahu, jangan dipanjangin. Ya, duduk antara dua sujud yang panjang banget, jangan. Wala yutawwilahu. Nah, kemudian walal i'tidal. Wala yutawwilahu, kemudian wa alla yaksida birraf'i ghairuhu, enggak ada tujuan birraf'i dengan dia bangun untuk duduk bukan karena yang lain. Umpamanya ketika dia sujud itu enggak ada ular datang. Bangun. Kaget, Pak. Bangun. Ya. Nah, ini nggak sah. Iya kan? Ketika dia bangun karena kaget ada ular, bangun. Tuh, langsung itu nggak sah. Ya, berarti bangunnya ini bukan karena untuk duduk. Karena sesuatu. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada tujuan yang lain. Sama seperti sujud.
Nggak boleh ada ketika dia turun dari i'tidal untuk sujud, benar-benar turun untuk sujud. Nggak boleh dengan orang lain, nggak boleh sebab yang lain. Ini juga sama. Iya, wa alla yaqsida birrafi ghairahu. Ya, falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfi itu. Ya. Kalau dia bangun dari sujud untuk duduk antara dua sujud, faza'an karena takut sesuatu, lam yakfi maka nggak cukup. Balik lagi sujud. Ya, kapan? Kalau memang sesuatu yang menakutkan itu tidak ada, balik dia sujud, ya kan. Tapi kalau seandainya ya kan, ada sesuatu ini ya, sujud dulu baru duduk ya. Atau bangun dulu, atau mau sujud dulu, sujud. Ketika bangun, tungguin dulu dah. Kalau memang sesuatu udah nggak ada, sujudlah. Ya, baru dia bangun. Lam yakfi. Watasiu, kemudian yang ke-9 at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Aqalluhu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa syartuhu al-muwalah wa ayyakuna bil arabiyyah. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir nih, yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir, bukan tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama itu bukan rukun, itu sunnah. Ya, dipahamin. Makanya jangan sampai keliru, harus paham benar bahwa tasyahud awal itu bukan rukun. Yang rukun adalah tasyahud akhir. Seandainya kita menjadi makmum ketika imam lupa, imam sudah berdiri, jangan subhanallah. Ketika imam lupa di dalam tasyahud awal, berdiri langsung Allahu Akbar, sudah berdiri, makmum jangan ngucap subhanallah. Ya, jangan ngucap subhanallah. Kenapa? Karena imam sudah pindah dari yang wajib ke yang wajib. Ngikutin langsung ya, makmum ngikutin jangan tasyahud dewek. Ntar makmum tasyahud dewek ya, nggak boleh. Kudu ngikutin keadaan imam. Ya. Tapi ketika ada yang ngucap subhanallah di belakang, tahu-tahu imam turun, oh iya belum tasyahud, turun imam, tahiyatul. Makmum jangan ngikutin. Makmum jangan ngikut. Ya, yang batal sama dia doang. Yang mau batal siapa? Imam. Ya, makanya kalau pengen negor sebelum dia bangun, kan udah ada tandanya. Ya kan, nadanya agak panjangan ya. Allah, wah bangun ya kan. Ya kan, lihat subhanallah, kita udah keadaan duduk ini, duduknya istirahat, duduk istirahat, imam bangun, bukannya tasyahud tapi bangun langsung, kita baru ngucap ketika mau bangun subhanallah biar turun. Tapi kalau sudah berdiri begini jangan ngikutin, karena sudah berpindah dari yang wajib ke yang wajib, jangan ngebelain yang sunnah. Ya, tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Yang wajib, yang menjadi rukun adalah tasyahud akhir. Ya, ini banyak. Awas, hati-hati. Ya, dia pengen tahu bahwa dia itu tahu. Jangan. Ya. Jadi kalau sudah berdiri, cuek aja. Ya, karena hukumnya sunnah. Walaupun kita kagak tasyahud awal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah. Kalau pengen kita ngamalin sunnah, monggo, iya kan. Sengaja kita nggak tasyahud awal juga nggak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah, bukannya wajib. Nah, yang wajib di sini adalah tasyahud akhir. Wa aqalluhu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
wa yustaratu wa syartuhu al mualah wa tustaratu mualah. Terus jangan berhenti. Tahiyatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam. Terus sampai kapan? Sampai mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Ya, tuh. Itu yang wajib. Yang wajibnya cuma sampai di sini. Kalau yang wajibnya dalam tasyahud akhir cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Ya, batasan tasyahud sampai situ doang sudah. Itu sampai itu yang wajib. Yang wajib cuma sampai situ sudah. Ya. Kemudian nanti ada rukunnya lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini rukun yang ke-11. Rukun yang ke-10 al-qu'udu fit tasyahudil akhir. Duduk di dalam tasyahud akhir ini adalah menjadi rukun. Nah, duduknya mau duduk di mana kek? Nggak harus merobak, nggak harus tawarruk, nggak harus, yang penting judulnya duduk. Nah, duduknya ini ada nggak dia tasyahud tapi nggak duduk? Ada nggak, Pak? Hah? Dia tasyahud tapi kagak duduk? Ada? Beneran? Hah? Ada. Kalau dia sholatnya itu diikat. Ya, kan selagi masih hati, otak kita masih bergerak, nggak boleh ninggalin sholatnya. Ya, diri, wuduin, ya kan, wuduin. Sudah, dia tasyahud, kan ustaz tasyahud ngucap at-tahiyatulillah, iya kan? Iya. Tapi keadaannya berdiri. Itu. Ada yang ada lagi. Dia tasyahud tapi nggak duduk. Tuh. Ketika dia mampu untuk duduk tapi dia nggak mau. Nah, ini yang kagak boleh. Tapi kalau yang diikat itu uzur. Ya, diikat uzur berarti tasyahud iya tapi tidak duduk. Iya, tuh. Kemudian yang ke-11 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha qa'idan, dalam keadaan duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup sudah. Enggak pakai alinya. Ya, wa aqalluha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad au ala Rasulillah au ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh nambahin alinya, tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup. Allahumma shalli ala Rasulillah, Allahumma shalli ala nabi, cukup sampai situ. Assalamualaikum. Selesai. Kita ngambil rukunnya saja. Ya kan, rukunnya saja, bahwa tasyahud akhir itu ucapan, Pak. Ya. Kalau ditanya tasyahud akhir itu apa? At-tahiyatulillah. Itu dia bacaannya. Kemudian duduknya, ya kan, itu rukun, duduknya untuk yang di akhir ya. Karena tasyahud yang akhir ya itu sebagai rukun, duduknya pun rukun, maka tahiyat ada di akhir dengan duduk. Karena itu rukun. Tapi kalau yang di tasyahud awal, karena tasyahud awalnya itu bukan rukun, duduknya pun juga bukan rukun, boleh kita tinggalin ya. Tuh, makanya kalau mau sholat mau cepet itu jangan kemudian dikurang-kurangin, ya kan, artinya timenya, waktunya jangan dicepetin, enggak, ya kan. Allah, kalau taraweh itu aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, selesai, Allahu akbar. Iya, jangan sampai lengkap banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina kelamaan itu kalau tarawih mah. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Itu kalau kita mau ngambil rukunnya saja, mau ngambil yang wajibnya saja, itu cukup sampai di situ ya kan? Biar supaya kita tahu mana ini batasan wajibnya ya. Oh, setelahnya adalah sunnah. Namanya kama sholaita ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir itu sunnah. Yang wajib
sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup itu yang wajib, biar tahu mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya. Yang akhirnya kita nggak khawatir lagi dalam sholat kita, karena pertanyaannya saya nggak baca al gimana, ya cukup ya, yang penting baca sholatu ala nabi ya. Biar kita yakin mak, kadang-kadang keraguan-raguan itu disebabkan kita nggak tahu sunnah ya kan, karena kita selalu menggunakan kalimat ini kudu dibaca, kudu kalimatnya loh ya. Kalau kudu kan wajib, nah kudu itu wala ali sayyidina Muhammad kudu ya kan. Itu kalau wa'ala al itu masuknya adalah di bab min ab'adis shalah ya, ab'adis shalah di bab yang disunnahkan sujud sahwi kalau kita ninggalin ya, itu mimbab di situ. Nah kalau kita nggak baca pun apakah ya kan kita sujud sahwi atau tidak, nah kita kembalikan lagi hukum sujud sahwi itu apa. Hukum sujud sahwi itu hukumnya sunnah, kita mau kerjakan monggo, nggak kita kerjakan juga monggo, karena hukumnya sunnah. Kita nggak kunut, jangan ribut ya tuh iya. Kemudian ketika kita kunut jangan diributin lagi, iya kita kunut diributin iya kan, yang kagak kunut ya kan tuh. Iya, kita nggak pernah orang-orang yang nggak kunut itu kita nggak ributin, tapi ketika kita kunut kenapa diributin ya kan. Iya, karena itu sunnah. Dalam mazhabina, mazhab Syafi'i sunnah kita kunut. Yang kagak kunut ya monggo. Yang mazhab Syafi'i yang nggak kunut juga nggak apa-apa, nggak ada jadi masalah. Nah, umpamanya subuhin tapi nggak kunut, ya kan nggak apa-apa. Kita mau sujud sahwi monggo, nggak sujud sahwi juga monggo. Ya karena hukumnya sujud sahwi adalah sunnah itu. Jangan kemudian nanti wah mazhab baru ini, ya kan subuhnya nggak pakai kunut nih, ya kan. Iya, jangan. Ya, jangan. Asani asyara, kemudian yang ke-12, rukun yang kedua assalamu salam wa aqallus salam assalamu alaikum. Itu paling sedikitnya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Salam yang pertama tok yang jadi rukun. Salam yang kedua sunnah. Assalam. Noleh itu juga sunnah ya. Yang wajib yang menjadi rukun adalah ngucapnya. Awas dia cuma nengok doang, salamnya kagak ya, nggak bisa ya. Tuh ada syaratnya, ada 16 syaratnya ini. Syarat salam tok ada 16 remeh temeh ya kan, cuma assalamualaikum doang syaratnya banyak banget iya. Terkadang ada yang ngucap begini, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini nih, awas. Ini harus ada alif lamnya depannya. Ya, awas. Jangan kadang ucap assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti sin doang, alif kagak ada. Alif lamnya nggak ada, harus. Tuh. Kemudian assalamualaikum harus dengan kaf hitop. Tuh syaratnya. Harus menuangkan assalamu alaika menggunakan kaf hitopnya, kemudian dengan mim jamaknya. Nggak boleh assalamu alaih, nggak bisa ya. Tuh. Assalamu alaihum nggak bisa kayak sono assalamu alaihum ya kan ya, kayak yang Indramayu nih ya, assalamu alaihum ya, nggak sah. Assalam harus dengan kaf hitop dan mim jamak. Assalamualaikum. Ini kumnya ke siapa? Kalau kita sholat sendirian, assalamualaikum. Ini yang ada di sini, ya. Yang ada di belakang siapapun yang ada, yang nggak kelihatan. Ya. Assalamualaikum. Ada malaikat kanan kiri, iya kan kita hormati. Assalamualaikum. Assalamualaikum harus ya. Assalamualaikum. Makanya hati-hati, ya kan. Kalau kita nggak benerin itu diri sendiri, umpamanya kita sholat sendiri, assalamualaikum. Nah. Kalau kita sholat sendirian dengan menggunakan assalamualaikum bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Benerinlah diri kita sendiri. Jangan kemudian benar, jangan. Itu udah salah. Oh iya, salam saya salah. Sholat lagi. Itu nggak sah. Itu ya salam doang ini.
Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Assalamualaikum, boleh. Makanya wa aqalluhu assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau pengen yang kedua, monggo, itu yang kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau assalamualaikum batal. Jangan dilanjutin, Wak. Jangan lanjutin salam, jangan. Sholat udah sah, ya kan? Karena sudah keluar, ya sudah keluar dari sholat, maka jangan masuk lagi. Kalau udah kentut, udah. Ini masuk lagi, assalamualaikum, gak enak ya. Kudu yang kedua. Nah ini sudah batal. Artinya sholat itu udah selesai, kemudian kita udah batal wudunya, jangan masuk lagi dalam sholat. Ya, talabbus bil ibadatil fasidah haram. Melibatkan diri kita di dalam sholat ibadah yang tidak sah itu haram. Tuh, makanya jangan anak-anak kadang-kadang ya dulu menjadi santri, ketika keamanan kagak ada, kongko aja. Ntar kita pas udah mau tahiyat akhir baru udah ngikut. Tahiyatul barakatuh selalu ngikut ya. Padahal kagak sholat ya kan, biar nggak ketahuan oleh keamanan. Ya. Kemudian as-salisa asyar yang terakhir yang ke-13, tertib dari rukun-rukunnya yang sudah disusun seperti itu ya kudu begitu, jangan menyala-nyalain udah. Ya, udah diatur, benar-benar diatur, ini mau disalahin. Fa in ta'ammada tarkahu, jika ia sengaja meninggalkannya, ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti dia sujud sebelum ruku. Allahu akbar, sujud. Ruku belum, ya kan? Sengaja dia sujud sebelum ruku, batal sholatnya. Kalau dia ingat, kalau dia lupa, balik lagi. Tapi kalau sengaja ninggalinnya, pengen cepat, langsung karena mau sujud langsung aja. Ruku belum, i'tidal belum, udah langsung sujud, itu nggak sah. Ya, kalau sengaja ya. Tapi kalau lupa, oh ya, anak belum ruku, balik. Ya, kalau dia lupa, kalau ini kan judulnya fa'inta ta'ammada, dia sengaja ninggalin ruku, berarti kalau ninggalin ruku, i'tidal berarti ditinggal dong, karena langsung sujud. Tuh. Ya, itu dua rukun hilang. Sengaja ditinggalinnya batal. Batalat sholatuhu. Wa in saha fama ba'dal matruk lagun. Fa in saha, maka jika dia lupa, fama ba'dal matruk, iya, fama ba'dal matruk lagun, maka sesuatu yang setelah yang ditinggalkan ada lagun, tidak umpamanya dia lupa nih, dia belum ruku, langsung sujud, lupa dia nih, Allahu akbar, dia belum ruku, belum i'tidal, kemudian bangun dari sujud, ya kan, kemudian sujud lagi, bangun rakaat kedua, baru inget dia, oh iya, tadi belum ruku rakaat pertama, ya kan? Fama ba'dal matruk lagun. Rakaat pertama nggak dianggap, nanti nambah satu rakaat. Ya, itu kalau kita lupa, ya inget-inget, oh iya, tadi belum. Tuh, fama ba'dal matruk lagun. Ya, itu tidak dianggap. Fa in tadzakkara qabla ayyatiya bimisli atabihi. Ya. Kalau seandainya di sini disebutkan, di sini diperincikan fa in tadzakkara, maka jika dia ingatnya kapan nih? Qabla ayyatiya bimislihi atabihi. Kalau dia ingat sebelum dia mendatangkan sepertinya, berarti kan belum apa? Belum sujud yang kedua. Belum sujud di rakaat yang kedua. Datangin lagi. Tapi kalau sudah sujud yang kedua, ketika dia mengerjakan rakaat kedua, kemudian dia sujud, ruku, i'tidal, kemudian sujud, dia ingat bahwa rakaat yang pertama tadi belum ruku, ya sudah, berarti rakaat pertama itu tidak dianggap, nanti nambah lagi satu rakaat. Ya. Wa in tadzakkara qabla ayyatiya bimisi atabihi wa illa tammat rakaatahu wa tadzar, tuh ya kan? Wa illa, kalau seandainya dia nggak ingat, ya nggak ingat, artinya ketika dia nggak ingat sebelum dia mendatangkan, nggak ingat ya kan?
nanti di rakaat yang ketiga. Nah, tergantung dari, kalau memang tidak ingat ya berarti tambahin, sempurnakan sholat, wa tadarokal baki, maka dapatkan yang sisanya. Ya, oh iya 2 rakaat saya nggak dapat 2 rakaat ruku, yang pertama kagak dapat, yang kedua juga kagak dapat, lupa, ingat-ingat itu kan. Iya. Nanti tambahin lagi deh tuh, oh iya 2 rakaat tambahin, wa tadarokal baki, tambahin dah, dapetin yang sisanya tadi. Ya, jadi kan mudah. Ya, jadi kemudian waduh, saya belum ruku tadi yang pertama. Iya kan? Ini sekarang rakaat kedua. Ya, lanjutin. Jangan dibatalin. Ya. Ini mau dibatalin. Oh ya, belum ruku, dibatalin. Ngulang lagi. Jangan, ya kan? Sempurnakan, ya kan? Tamat rakaatahu, sempurnakan rakaatnya, sempurnakan oleh ia akan rakaatnya, wa tadarokal baki. Berarti yang tidak dapat tadi, yang lawu, yang tidak dianggap, dapatkan satu lagi penggantinya. Berarti sama seperti kita sholat 5 rakaat. Yang pertama tidak dianggap, kita gantikan. Ya, wa tadarokal baki, kita gantikan satu lagi. Kalau tayakona, wallahu alam bisawab. Alfa marhaba. Hah? Kalau Idul Fitri, kalau Jumat hukumnya wajib. Khutbah Jumat bukan pengganti dari 2 rakaat zuhur, tetapi itu memang syarat sahnya Jumat adalah khutbah Jumat. Itu wajib.